Ya oke, langsung saja ya. Ini ada Jupiter Jet dengan keluhan ngebul ya, ngebul putih di knalpot ya. Oke, coba kita nyalakan ya. Sekarang perhatikan di bagian knalpot ya. Untuk mesin masih ya lumayan lah, lumayan halus. Oke, fokus ke knalpot ya. Saya gas. Ya, terlihat jelas ya, untuk knalpotnya itu ngebul putih. Jadi yang terbakar itu oli ya. Beda lagi kalau ngebul hitam. Untuk ngebul hitam itu yang terbakar adalah bahan bakar ya. Oke, jadi kemungkinan besar ini ada di bagian seher ataupun ring seher ya. Oke, langsung saja nanti langsung kita eksekusi. Kita lihat sama-sama kondisi daleman mesinnya ya. Oke, ini untuk bagian silinder ya, dan juga blockhead sudah kita bongkar, sudah kita lepas. Untuk stang aman ya, stang seher masih aman, suaranya juga halus. Oke, lidah keteng yang atas aman, tapi yang bawah sudah patah nih ya. Dia yang nantinya akan nyangkut ke bagian sini ya. Kalau patah begini ya, otomatis nanti dia bisa ngejengat ya, nggak ada tahanannya di bagian blok. Oke, kita ganti aja bagian yang bawah aja ya. Tuh, dia udah pada mau pecah-pecah tuh. Kemudian untuk seher ya sudah ngeflag ya. Tuh, dia baret sih belum ya, tapi udah ngeflag di sini nih. Dia kayak ada serabut rambut gitu ya. Tuh. Terus di bagian silinder juga begitu, dia sama, dia ngeflag begitu, kayak ada serabut rambut gitu ya. Kalau sebelumnya ya, kayak misalkan ngebul tipis atau ngebul pada saat panas, itu biasanya ring sehernya aja cukup ya, kita ganti ring sehernya aja cukup. Tapi kali ini enggak, ini agak baret sedikit ya, tapi nggak parah. Tuh kelihatan ya. Ya, ini di bagian sininya nih, di bagian sini itu ada kayak baret tapi sedikit banget ya. Jadi saya juga sudah konfirmasi sama yang punya motor, lebih baik diganti aja ya, daripada nanti ngebul lagi kalau misalkan kita ganti ringnya aja. Terus di sini juga untuk sehernya juga sudah oversize 100 tuh. Ya, kalau naik lagi dia bisa aja naik lagi, cuma nanti efeknya suaranya agak kasar karena di sini ya buringannya lebih tipis. Misalkan naik ke 125 atau 150 ya, nanti ini buringannya tambah tipis ya. Jadi saya putuskan untuk ganti buring. Jadi nanti ini 0 kembali ya, standar lagi. Oke, ganti buring sama seher standar untuk blok silinder. Terus kita lanjut ke bagian blockhead. Ini blockhead di bagian ruang bakar sudah saya bersihkan ya. Tuh. Oke, udah kinclong. Untuk noken as aman ya, dia nggak baret, nggak ngelegok ya, masih mulus. Tapi untuk bagian payung klep ya, khususnya yang ini parah ya, ngelegoknya parah. Ini kalau saya sekir 10 kali pun saya rasa masih bocor ya. Tuh, kalau bagian klep X itu mending ya, tapi tetap nanti kita akan ganti dua-duanya ya, biar mantap gitu. Oke.
Untuk pelatuk aman ya, pelatuk klep aman. Di sininya sepatunya itu nggak ngelekok. Nah di sini. Nah itu sepatunya itu aman, nggak ngelekok, nggak apa, masih mulus. Jadi permasalahan untuk motor ini ya, mulai dari depan payung klep, seal klep sudah pasti ya, kita ganti sekalian murah. Payung klep, in-X, seal klep, terus shaker ya, shaker dan juga buring, dan lidah keteng yang bawah ya. Oke, tinggal kita nunggu ganti buring, kebubutan, lanjut kita rakit ya, dan juga sekir klep. Ya oke, ini untuk blok shaker ya, untuk silindernya sudah kita ganti, ke tukang bubut sudah pulang. Dan kita lihat ya, ini untuk buringannya jauh lebih tebal dari sebelumnya ya. Oke, ini nanti hasilnya akan jauh lebih adem ya, daripada sebelumnya yang agak kemitik gitu ya. Oke, untuk shaker juga sudah kita ganti pakai yang orisinil ya. Dia satu set pakai ring ya, maksudnya satu set dengan ring shaker orisinil ya, satu paket ya, sudah ikut pen dan juga ansingannya. Oke, kemudian kita tes ya, tuh dia hanya sedikit yang masuk, tapi setelah kesana dia seret ya. Untuk blockhead ya, blockhead sudah kita sekir dan juga sudah kita ganti payung klep ya, seal klep juga pasti diganti ya. Oke, jadi sekir klep itu wajib ketika kita bongkar shaker ataupun blockhead ya. Oke, kemudian di bagian stang masih aman ya, nggak saya otak-atik, memang masih bagus. Dan juga ini adalah lidah keteng bagian bawah yang akan kita ganti. Untuk yang atas masih aman ya, nggak diganti. Kemudian di bagian karburator ya, karburator juga wajib kita bersihkan ya, karena percuma kalau kita ngurusin mesin sampai bagus tapi karbunya nggak bener ya, karbunya kotor ya, nanti hasilnya juga kurang maksimal ya. Oke, karbu sekalian kita bersihkan. Oke ya. Oke, ini untuk blockhead dan juga block silinder shaker ya, semuanya. Karburator juga sudah kita pasang. Nah, sekarang kita akan tes nyala ya, yang sebelumnya kita gas sedikit saja sudah ngebul ya. Oke, kunci kontak on, kita engkol ya karena starternya nggak bisa. Oke, sekarang kita lihat di bagian ujung knalpot fokus ya, fokus ke ujung knalpot. Untuk mesin jauh lebih halus dari sebelumnya ya. Oke ya, dia ada ngebul sedikit ya, itu sisaan di bagian knalpot, itu wajar karena yang buat patokan itu adalah ya, kunci itu wajib kering ketika mesin sudah nyala ya. Jadi untuk knalpot jangan jadi patokan. Oke, sekian, semoga bermanfaat.